Hai guys, menjelang Ethereum merge, kita akan lihat bagaimana technical analysis daripada Ethereum, apakah akan terjadi sell off ketika merge sudah selesai terjadi, dan bagaimana dengan nasib para miner, apakah masih bisa mining dengan alat-alat mereka. Kita akan lihat artikel ini, dan ada juga beberapa info lainnya. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk analisa harga Bitcoin dulu ya teman-teman. Karena biasa kita mulai dengan harga Bitcoin. Untuk harga Bitcoin, close-nya ini ada semacam doji star. Jadi dia tidak ada candle yang tidak jelas apakah dia mau naik atau ke atas. Jadi indecision, masih sideways di sini-sini saja. Kemarin sempat membuat lower low di sini. Jadi di jam 1 pagi itu membuat lower low di sini, tetapi ini ada bullish divergence yang terbentuk di time frame 1 jamnya. Kalau untuk time frame 4 jamnya belum kelihatan, mungkin bisa sekali lagi turun baru membentuk bullish divergence. Itu sangat mungkin untuk terjadi, dan masih dalam posisi sideways, belum kelihatan akan membentuk pola apa, hanya membentuk mungkin semacam triangle saja, tapi belum terlalu terbentuk ya teman-teman. Kita masih harus menunggu beberapa saat, beberapa jam setelahnya baru kita akan bisa tahu apa pola yang terbentuk. Dari situ kita bisa menilai apakah dia akan cenderung untuk bullish atau bearish ya. Tapi ada bullish divergence di sini di time frame 1 jamnya. Itu bisa, kalau misalnya Bitcoin itu membuat higher low di sini, jadi ketika dia turun nanti kemudian dia tertahan di 61,8 atau 78,6, maka ada potensi untuk naik ke atas, membentuk higher high di daerah sini. Untuk membentuk higher high, dia setidaknya harus melewati 20.600 agar strukturnya itu bisa bullish. Kalau misalnya dia seperti ini terus membuat lower high di sini, dia tertahan di sini, maka dia akan cenderung untuk bearish ya teman-teman. Next support itu ada di garis ini 19.200-an. Dan tentu saja low daripada yang kemarin itu, adalah di 18.500, sempat ke sana. Kalau misalnya harga Bitcoin berhasil bertahan di daerah sini saja, maka Bitcoin bisa bullish ya teman-teman. Kalau misalnya Bitcoin gagal bertahan di atas 18.500, maka kemungkinan besar dia akan ke 17 ribuan. Itu analisa secara singkatnya. Untuk DXY bagaimana? Untuk DXY dia masih sideways di daerah sini. Kalau kita lihat untuk time frame 4 jamnya, tidak ada bearish divergence atau bullish divergence, dia masih dalam posisi naik sepertinya. Untuk time frame 1 jam juga tidak ada, dia hanya membentuk lower high di sini. Tetapi kita harus lihat apa yang terjadi setelah merge. Apakah DXY bisa naik? Kalau DXY bisa naik, maka kripto akan turun ke bawah. Jadi belum tahu, kita harus menunggu polanya terlebih dahulu. Dan Bitcoin dominance masih sideways. Yang ini yang realnya dia berada di daerah 63%. Terus beberapa dari tanggal 12 sampai sekarang dia mengalami penurunan karena ada semacam rebound yang terjadi dari harga 19.800 di sini. Jadi ketika Bitcoin berada di sini, ketika dia ada sideways daerah ini, maka altcoin dia performanya itu lebih bagus dibandingkan dengan Bitcoin untuk jangka pendek saja. Jadi ini bukan jangka panjang. Ini secara Bitcoin dominance juga masih belum jelas arahnya itu bakal ke atas atau ke bawah. Kita tidak tahu. Harus menunggu breakout daripada range ini agar bisa tahu apakah lebih bagus memegang Bitcoin atau altcoin ya teman-teman. Oke, dan tentu saja berita besar untuk hari ini itu adalah Ethereum merge yang akan terjadi 4 jam lagi. Itu berarti di jam 2 sore nanti. Jadi jam 2 sore nanti akan berlangsung merge. Ini tanggalnya itu, jamnya itu berdasarkan difficulty dan hash rate-nya. Kalau kita lihat untuk situasi technical analysis Ethereum sekarang, ini dia sedang di atas support garis ini, garis biru ini.
Jadi sangat jelas sekali ya teman-teman. Jadi kalau garis ini itu menahan harga agar tidak turun. Kalau misalnya dia breakdown ke bawah dari ini, kemungkinan bisa terjadi sell off ketika merge itu terjadi, maka dia akan break dari struktur ini dan harus meretest daerah 1270-an. Menurut saya itu sangat mungkin untuk terjadi, dan 1270-an itu dekat dengan 61,8-nya dan di atas sedikit dari 78,6-nya. Jadi sangat mungkin untuk terjadi retest di daerah ini ketika merge terjadi dan ada sell off. Nah, untuk posisi ke atasnya bagaimana? Untuk posisi ke atasnya Ethereum perlu break daripada high sebelumnya, yaitu di daerah sini 2033. Jadi 2033 itu merupakan batasnya untuk melakukan ini pergerakan yang lebih bullish. Dan tentu saja untuk ini garis resistance miringnya ini yang lebih subjektif sebenarnya, tetapi bisa juga kadang-kadang digunakan untuk menentukan apakah dia ini akan bullish atau tidak. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita buang yang garis horizontalnya, maka ini akan kelihatan bahwa polanya itu membentuk pola yang pola triangle. Oke, kalau breakout ke atas berarti dia bullish, breakdown ke bawah berarti dia bearish. Itu. Dan untuk berita selanjutnya itu adalah dari ini, dia berpikir apa yang terjadi, siapa yang menjual ketika crash kemarin-kemarin itu terjadi. Dia cek data di J-data ini dan menemukan bahwa ada 3 whale besar yang melakukan penjualan tersebut sebelum berita tersebut muncul. Whale terbesar tersebut dilabel sebagai smart money. Dia akan set up alert untuk beberapa orang ini dan dia mau tahu kapan mereka akan membelinya. Jadi kalau kita lihat daripada data di sini, beberapa saat sebelum crash itu terjadi, mereka menjualnya dan mengetahui berita CPI tersebut sebelum orang-orang yang lain. Jadi mereka semacam punya akses ke berita-berita seperti ini. Mereka bisa dapat ini terlebih dahulu dan mereka bisa melakukan penjualan atau pembelian terlebih dahulu untuk mengelabui orang-orang. Jadi untuk mendahului orang-orang dan mereka yang dikenal sebagai smart money-nya, dan kita hanya bisa mengikuti, kita hanya bisa mengetahui apa yang terjadi setelah hal tersebut, crash tersebut terjadi atau short squeeze tersebut terjadi. Ya, jadi saya akan update untuk data-data berikutnya mengenai whale ini, dan mungkin saya bisa mencoba sedikit untuk men-set alert untuk whale ini agar bisa mengetahui, dan saya akan memberikan informasi kepada teman-teman juga, update terus mengenai hal ini ya, agar kita bisa lebih dulu tahu dan kita bisa mengikuti apa yang smart money ini lakukan ya. Jadi kita harus belajar untuk bisa menjadi smart money, itu adalah salah satu tujuan kita. Dan ini ada artikel dari mining Ethereum, di mana mayoritas daripada miner-miner Ethereum mereka akan mendukung Ethereum Proof of Work. Jadi kemungkinan besar hard fork itu akan terjadi. Teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya mengenai Ethereum Proof of Work dan Ethereum Merge. Miner-miner seperti F2Pool, Poolin, BTC.com, dan Nanopool mereka akan mensupport Ethereum Proof of Work setelah merge itu terjadi hari ini. Nah, menurut beberapa tweet daripada akun-akun Ethereum Proof of Work (ETHW), pool-pool yang besar seperti F2Pool, Poolin, BTC.com mereka akan melakukan hard fork ya. Nanopool juga setelah beberapa jam kemudian mereka mengumumkan bahwa mereka akan berpartisipasi di sini. Mining pools adalah grup-grup miner kripto yang berbagi informasi kepada miner-miner yang lain supaya miner-miner yang lain bisa bekerja dengan mereka dan memiliki
chance atau kesempatan yang lebih baik untuk memproses transaksi dan men-share itunya. Oke. Ethereum itu akan berpindah dari proof of work menuju ke proof of stake di transisi yang dibilang sebagai merge ini. Ini akan mengeliminasi kebutuhan akan miner karena validatornya itu akan menggantikan mereka untuk menjaga jaringan ini agar bisa aman dan sekaligus memproses transaksi-transaksi pengiriman uang swap di Uniswap, mint NFT dan sebagainya. Harapannya adalah jaringan ini bisa semakin hijau, ramah lingkungan. Kalau dibandingkan dengan Bitcoin yang proof of work ini sangat energi intensif, kalau konsensus mekanisme proof of stake tidak usah miner tidak usah memerlukan mesin-mesin mining yang mahal, tetapi hanya butuh komputer-komputer sebagai validator, asal harus tetap menyala komputernya itu, ya. Dan ada berita juga dari miner Chinese Chandler Guo, di mana dia melaunch suatu campaign atau suatu gerakan untuk mengopos, jadi tidak mendukung merge, karena orang-orang yang sebelumnya itu mining Ethereum mungkin bisa jadi tidak alat-alat miningnya itu jadi tidak berguna lagi, ya. Untuk menyelamatkan operasi ini, Go dan developer-developer yang lain memberikan proposal baru untuk cryptocurrency baru melalui proses hard fork ini, sehingga miner-miner ini, miner-miner besar, miner-miner kecil, itu bisa tetap melakukan mining. Dan hari ini, berita hari ini mengkonfirmasi bahwa akan ada support yang cukup luas untuk gerakan ini. Ya, jadi seperti miner-miner besar yang sudah saya sebutkan tadi, mereka akan mensupport Ethereum Proof of Work mining ini, dan ini akan memunculkan koin-koin yang baru. Koin-koin yang baru ini akan muncul di beberapa exchange seperti Binance. Kalau misalnya teman-teman taruh Ethereum di Binance, itu akan dapat di OKX, teman-teman bisa dapat dan bisa langsung ditradingkan ketika Ethereum Proof of Work tersebut diberikan kepada teman-teman. Jadi ada beberapa exchange yang memang memberikan tetapi tidak membuka tradingnya, tetapi ada beberapa exchange yang membuka tradingnya juga. Jadi teman-teman kalau mau menjual harus menggunakan exchange-exchange yang seperti OKX, kemudian Poloniex, dan kalau tidak salah Maxi, Get.io, mereka juga akan mensupport Ethereum Proof of Work. Kalau saya sarankan ke OKX saja. Kalau misalnya teman-teman belum punya akun OKX, teman-teman bisa daftar melalui link yang ada di deskripsi. OKX merupakan salah satu exchange besar yang mensponsori Manchester City, ya, untuk musim ini. Nah, itu saja, kita akan pantau apa saja yang akan terjadi ketika Ethereum Merge itu berlangsung di jam 2 nanti. Kalau kita lihat dari prediksi jamnya, semoga berhasil, semoga bisa menjadi hal yang bullish untuk Ethereum secara jangka panjang. Tentu saja kalau jangka pendek kita tidak bisa tahu, bisa ada sell off. Kemudian kemarin juga whale sudah siap-siap masukin Ethereum itu ke exchange, jadi kemungkinan besar akan terjadi sell off, harga akan sangat volatile ketika merge itu terjadi. Ya, secara jangka panjang kita tidak tahu, tetapi secara jangka pendek maksudnya kita tidak bisa tahu, tetapi jangka panjang ini akan sangat baik. Semoga berhasil untuk Vitalik Buterin dan Ethereum Merge-nya. Itu saja untuk informasi pada hari ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.